sebuah wilayah sunyi di Amerika Serikat, berdiri sebuah komunitas Muslim yang keberadaannya jarang diketahui banyak orang. Kawasan ini memiliki masjid bergaya Nubia Mesir, bangunan-bangunan yang menyatu dengan gurun, dan taman yang dipenuhi pohon apel. Tempat itu bernama Dar al-Islam, salah satu desa Islam paling unik dalam sejarah Amerika. Kehadirannya tidak hanya menarik dari sisi lokasi dan arsitektur, tetapi juga dari perjalanan orang-orang yang mendirikannya. Desa ini lahir dari sekelompok pencari spiritual yang mempelajari berbagai agama hingga akhirnya menemukan Islam. Sebagaimana firman Allah, "Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, Dia akan melapangkan dadanya untuk menerima Islam." Quran, Surat Al-An'am ayat 125. Terletak di negara bagian New Mexico, tepatnya di kawasan Abiquiu yang dikenal dengan ngarai dan tebing batunya yang indah, Dar al-Islam tumbuh di tengah wilayah yang memiliki jumlah Muslim sangat kecil, hanya sekitar 12.000 orang atau 0,6% dari populasi. Namun dari gurun yang dulu kosong inilah, muncul sebuah pusat kajian Islam yang berpengaruh di Amerika. Lantas, bagaimana kisah lengkapnya? Mari kita jelajahi perjalanannya. Kisah Dar al-Islam dimulai pada tahun 1960-an ketika seorang tokoh bernama Nuruddin Durki bersama kelompoknya menerbitkan sebuah buku spiritual berjudul Be Here Now. Buku ini meledak di pasaran, terjual jutaan kopi, dan mengubah hidup mereka. Dengan pemasukan besar dari penjualannya, mereka membangun sebuah pusat pembelajaran bernama Intensive Study Center, tempat untuk mempelajari berbagai agama dan mencari pemahaman lintas kepercayaan. Setelah itu, mereka berencana menulis buku baru tentang perdamaian antara 3 agama besar, Kristen, Yahudi, dan Islam. Untuk mendalami tema tersebut, mereka berangkat ke Palestina. Padahal ketika itu, tidak satu pun dari mereka yang beragama Islam. Di sana, sebuah peristiwa mengubah hidup mereka. Di dalam bus, seorang syekh tua bertanya melalui penerjemah, "Apakah menurut kalian akan ada perdamaian di antara 3 agama ini?" Pertanyaan itu menjadi pintu dialog panjang. Syekh tersebut kemudian mengundang mereka ke rumahnya, dan hanya beberapa minggu setelah itu, seluruh rombongan, sekitar 20 orang, memutuskan untuk masuk Islam. Few weeks later, all 20 of them converted to Islam. Mereka datang dengan niat menulis tentang perdamaian, tetapi tidak bisa menutup mata terhadap ketidakadilan yang mereka saksikan terhadap masyarakat Palestina. Buku itu akhirnya tidak pernah ditulis. Mereka pulang ke New Mexico sebagai Muslim baru yang penuh semangat. Karena perubahan itu, mereka pun ingin mengubah pusat studi yang sudah mereka bangun menjadi pusat kajian Islam. Of establishing a community in America only for Muslim. Karena awalnya study center ini dibangun untuk mempelajari 3 agama besar, maka terjadilah perselisihan hingga situasinya menjadi kacau. Konflik itu begitu parah hingga memaksa Nuruddin Durki pergi ke Mekah untuk belajar agama Islam lebih dalam. Tak disangka, di Mekah, Nuruddin bertemu seorang pengusaha Saudi bernama Sahel Kabani. Mereka berdiskusi tentang kemungkinan mendirikan sebuah komunitas Muslim di Amerika. Istri Nuruddin kemudian berteman dengan putri King Khalid Raja Arab Saudi. Dan dari hubungan inilah mengalir dukungan dana kerajaan Saudi untuk mendirikan komunitas Islam tersebut. Then they found this piece of land. They find this land in New Mexico, initially 1,500, but slowly expanded to 8,600 acres. And when he drove up to the mesa, he said, "This is where we need to put the mosque." They start building Dar al-Islam.